sahabat obrolan ibu-ibu terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa lagi bersama saya Laurencia Fani dan sahabat saya Francisca Audrey. Nah, Kita mau ngomongin ngomongin hari ini di cuaca yang serba tidak jelas sekarang Iya, ini betul. deh. Semoga sahabat obrolan ibu-ibu dalam keadaan yang selalu sehat dan penuh sukacita. Nah, pada kesempatan ini kita sudah undang sahabat narasumber kita, seorang Romo, yaitu Romo Agus Duga SPD. Halo Romo, apa kabar? Baik-baik. Baik ya. Sehat ya, Romo ya? Sehat ya. Apalagi bertemu ibu-ibu kan selalu gembira. Oh begitu. Ya, Kita selalu harus menebarkan sukacita ya, sukacita, Romo. ya. Penting. Iya. Nah, Dre, hari ini kita akan bicara, ngobrol tentang sakramen ya. Sakramen apa aja kan banyak tuh, Van. Nah, Yang Semua mana ya. aja ya? Semua ya Romo ya. banyak. Semua sakramen. Tapi kita mengobrolkannya tentang sakramen itu tidak tentang yang berat-berat ya. Ya. Tidak masuk ke ranah berat-berat. Mm-mm. Kita ngobrol seputar yang menyangkut apa yang kita lakukan sih, hubungannya apa sih ini dengan kekinian ya. Ya. Kekinian gadget yang kekinian itu membantu atau menggantikan sakramen yang kita terima nggak sih sebenarnya? Atau kita harus bersikap bagaimana sih dengan itu ya, dalam hubungan dengan sakramen, dengan apa tadi, gadget kita Iya. atau apapun lah. Karena kan sekarang kan kita semakin maju ya, Van ya. Nah, ya, Dunia semakin iya. berubah. Benar nggak, Romo? Benar. Ya. Walaupun kita ini ibu-ibu, tapi kita harus ngikutin ya Iya, sampai betul. kerjaan. Dan itu apa namanya? Gadget-gadget ini waktu lahir sakramen sudah ada. Iya, iya. Dan panduan untuk sakramen itu kan waktu dibuat belum ada gadget. Belum ada Iya, gadget. betul. Sehingga tidak bisa membuat panduan tentang gadget. Sekarang gadget lahir bagaimana panduan itu kita Nah, kontekstualisasikan. Iya, gitu ya. Iya. Relevansinya macam apa gitu. Iya, begitu Romo ya. Hmm. Nah, sahabat terkasih, kita menyiarkan acara ini dari Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita mulai ya, Audrey ya. Baik. Nah, Romo. Ya, apa Apa? Saya Apa yang jadi mau- takut. apa yang mau Apa kita loh? Romo udah siap mau ditanya nih. Soal ini aja deh, ke gereja, Dre. Ya. Kemarin kamu kalau kolektor pakai apa? Tergantung ada uang atau enggak. Maksud saya kalau di dompet lagi ada uang, kasih cash. Kalau nggak ada uang ya udah deh, tinggal cekrek gitu loh. Apa itu? Pakai QR, pakai QRIS. Bukan transfer ya? Bukan. Langsung foto ceger, keluar nomor Ah. rekening, kita tinggal Tinggal transfer. transfer, iya betul. Dan itu bagus juga loh Romo bagus sebenarnya. dan praktis. Iya. Menghalangi ya untuk Menghindar. kehilangan uang kolektor. Ya. Kan Dan- udah marak tuh beritanya. Dan kebanyakan jumlahnya jauh lebih banyak Oh daripada iya, iya Pak. karena di Iya. beberapa paroki kan kita udah tes kalau dikasih gini kan lihat yang 50.000 kan uang baru dalam bentuk gitu. Tapi gini nolnya ditambahkan ke arah sana. Iya, iya. gitu. Bisa-bisa slip ketiknya. Ya, betul. Paling enggak itu udah mengurangi kehilangan itu ya. Iya, betul. Dan memudahkan. Kadang-kadang ya kan gini, kalau aku lihat ya orang-orang yang habis ngasih kolektor kan ribet ya. Hand sanitizer gitu ya. Itu, Bener nggak? iya, Jadi iya, dengan betul. cekrek-cekrek itu kan kita ya bisa lebih Ya. kusuk mengikuti misa gitu, nggak usah terganggu. Gimana dengan kusuk? Lu nyalain handphone berarti. Kan cuman Ah. transfer doang, aduh itu jangan buka yang lain Dan gitu loh. butuh wifi, butuh Iya. itu loh data loh. Iya, betul. Itu gimana mau? Padahal waktu awal pertama di misa kan dibilang tuh matikan, matikan. Bisa deh dibilang ya matikan handphone selama mengikuti misa kecuali pada saat Harus ada kecuali itu mau ya. Jadi Gimana, Nur? kita ini berbicara tentang apa? Ini kita gunakan itu sebagai sarana mempermudah kegiatan kita, atau yang tadi terima kasih kita bilang tentang
sakramen ya. Iya. Apakah itu masuk dalam bagian Nah, sakramen? itu, atau- Iya, makanya. itu ranahnya Romo. Itu makanya sakramen kita apa sih tanya. itu? Sakramen Ekaristi. kolektor. Itu kan sakramen Iya, ekaristi ya. ekaristi. Bukan Romo. sakramen kolektor ya. Ya, oke, jadi gini, kita kan semua sakramen kan ada yang kita diajarkan 7 sakramen, Iya. ada yang tambah lagi sakramen politik atau apa lagi, ada macam-macam itu. Tapi bahwa kalau dalam sakramen, dalam panduan itu kan sebenarnya sebuah simbol ya, tanda. Sakramen itu berarti tanda. Ya. Karena kita nggak bisa pegang Tuhan secara langsung dari itu, makanya dibuat sebuah tanda sehingga dalam tanda itu Allah hadir dan itu begitu. Nah, sehingga itu sebagai tanda kehadiran. Kalau ekaristi disebut tanda kehadiran Tuhan, dan kalau dikatakan bahwa nggak boleh online gitu kan, nggak boleh sakramen, tidak boleh pakai jari sampai, ada semua yang ada seperti ini. Jadi yang maksud saya itu bahwa ekaristi itu bukan hanya bagian privasi itu, ya, Iya. yang marilah dan segala golanya Allah ambillah dan makanlah, bukan. Yang disebut itu ekaristi itu seluruh keutuhan perayaan itu, mulai dari datang kita dari awal awal ya. sampai terakhir itu yang disebut ekaristi. Jadi perayaan itu disebut ekaristi. Jadi kalau perayaan ekaristi disebut sebagai itu sebuah sakramen, berarti seluruh keutuhan perayaan itu adalah sakramen. Ya. Dan dalam konteks perayaan semuanya bersifat wajib, tidak enggak wajib. Jadi misalnya gini, ada yang mengatakan bahwa ini kolektor ini enggak wajib lah karena aku enggak, dia tuh bagian ekaristi. Kalau ekaristi berarti itu kewajiban kolektor itu. Atau ada yang bilang ini, Romo, nggak apa-apa datang terlambat, yang penting pada saat konsekrasi udah itu udah kan kadang-kadang kan gitu. Tapi kan kita harus datang dari awal ya, karena itu harus itu semua. Karena ekaristi bukan sekedar gini, ekaristi semua kegiatan itu. Dalam ekaristi itu semua berpartisipasi. Jadi bukan saja aksio dari Romo itu, bukan saja yang Romo yang menyampaikan, tapi umat yang mengambil bagian itu semua menjadi satu simbol kehadiran, unitas, kebersamaan kita dalam merayakan. Dan di samping partisipasi juga semua tindak-tindak apa yang kita buat, termasuk yang tidak dipertanyakan kan, ditanyakan bahwa bagaimana pakai keris dalam kolekte dan sebagainya, ya, itu juga merupakan satu ekaristi. Jadi kalau mengatakan bahwa apakah bisa merayakan ekaristi dengan ini semacam pakai gadget atau apa, ekaristi tidak boleh secara online, ya salah satu unsur dalam ekaristi yang menggunakan itu kan online, ya kan, yang pakai itu kan itu kan online, itu kan virtual, ya berarti bisa toh, ya. Tetapi kita kan harus rujukan kepada panduan gereja, ya, bahwa ekaristi tidak boleh dibuat dalam ini online, karena dengan demikian yang seperti yang kita tahu bersama, hukum gereja mengatakan bahwa tidak, itu Allah tidak hadir dalam dunia virtual, Allah hadir dalam segala macam begitu. Tetapi itu kan orang ngomong. Kalau kita pikir sekarang, masa Allah tidak hadir dalam dunia virtual? Allah kan mau hadir di mana-mana. Di mana ada manusia, di situ Allah hadir. Makanya kenapa saya jangan membatasi Allah untuk hadir di mana dia mau. Kalau dia mau hadir di situ, jangan batasi dia kan gitu. Nah, ini yang harus menjadi bahan pemikiran kita, orang-orang Kristiani dan juga pendapat itu, bagaimana kita membaca ulang dan melihat ulang realitas virtual dengan realitas real sekarang ini. Apakah yang dalam realitas virtual itu kita mengatakan nggak boleh karena nggak bisa sentuh, karena nggak bisa lihat dan sebagainya. Banyak sekali sakramen juga yang kita nggak sentuh orang. Misalnya sakramen pengakuan dosa. Saya nggak boleh, kan ada kisi-kisi, saya nggak boleh begini kan, gitu. Kesian. Ya, itu kan enggak. Sedangkan kan tiba-tiba kan ada layar di sini, orang yang ada di sana kan layarnya besar kayak gitu. Saya lebih dekat dengan dia, hanya saya tidak bisa sentuh, sama juga dia saya nggak bisa sentuh. Ini juga virtual. Apakah yang macam begini nggak bisa? Tapi yang macam begini kan nanti tampil kan layarnya sebesar ini misalnya, lalu tampilnya si ibu yang di sini mau dengan saya, tapi ini secara virtualnya dia ada misalnya di United States sana di situ, ya, yang satu ada di sini, tetapi dibatasi dengan kisi-kisi yang juga tidak bisa disentuh, ya. Sedangkan ini juga ada tidak bisa disentuh juga. Jadi kenapa ini disebut sebagai sakramen dan ini tidak sakramen? Kenapa sih Romo? Nah, itu ya. Jadi penasaran. Ini bagi kita mesti kita mesti melihat kembali rumusan gereja itu apa persisnya itu, supaya kita jangan menafsir sesuai dengan keinginan kita. Ya, dan itu gereja merumuskan itu ya berdasarkan konteks waktu itu. Ya. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa
gereja atau dogma-dogma hukum kita itu semua harus bersifat fisik yang bisa tersentuh, touchable, ya itu, dan bisa lihat, ya. Ada fenomena-fenomena sakramen, ada air, ada minyak, ada berbagai kan. Kalau kita mau baptis ada air, lalu ada minyak unsio, kita mesti itu, sehingga orang merasakan itu. Itu penting, itu fenomena-fenomena fisik itu. Hanya teknologi ini kan bisa menghadirkan yang non fisik menjadi fisik, bisa dirasakan. Betul. Itu yang menjadi persoalan. Contoh begini ya, ada semacam yang disebut sebagai smart skin. Jadi itu semacam kulit pintar begitu, kulit cakap di situ. Nanti ditempelkan di sini, dia sudah bisa menjadi respons reaksi dengan saya ada di sini, dengan anak saya misalnya. Lalu romonya ada di Bali, dia membaptis di sana, ya. Tetapi air yang tuang di sana dirasakan oleh anak yang saya gendong di sini, dan anak menangis loh bahwa air ada tuang di situ. Karena smart skin ini secara teknologi buat bisa segala-galanya macam begitu kan. Jadi orang tanya, kalau alasan bahwa mesti tersentuh, dia juga rasa tersentuh, dia rasa bahwa ada air bunyi, ada air mengalir dan sebagainya. Ya. Makanya kita, tapi ini tidak direstui oleh gereja, karena kita harus berpikir lebih baik. Kita masih pakai tetap pola yang diajarkan oleh kitab hukum kanonik dan sebagainya. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan untuk memikir ulang bagaimana kita memberikan penjelasan kepada umat yang sekarang berada dalam satu situasi di mana semua online dan dunia virtual sudah menjadi bagian dari hidup. Bagian Ya. hidup. Bagaimana kita menjelaskan? Sehingga posisi gereja bagi saya jangan memberikan larangan kan nanti kan berkembang terus. Kalau semakin larang mereka ikut terus, dan bagaimana kan? Jadi jangan bikin larangan, tapi memberikan bagaimana panduan-panduan yang baik supaya mereka bisa, masyarakat siapa saja mereka bisa menggunakan realitas virtual untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan. Itu dengan cara macam apa? Kalau ini dunia online ini sebagai tool, sebagai alat, itu nggak masalah. Saya bisa pakai pewartaan lewat itu. Tapi dalam bentuk sakramen itu sudah lain. Ya, sakramen itu yang ini, dia ini sebagai tanda ini. Tanda itu yang ini, gitu, macam gitu. Nggak boleh dipakai sebagai media. Kan kalau ini kan berarti kita memakai teknologi sebagai media sakramen. Sebagai itu media. Berarti belum boleh ya, Ya, sekarang itu ya, sebagai Romo, ya. ya. Tetapi kalau dia sebagai sebuah ruang, itu juga belum boleh. Tetapi itu kita bisa pertimbangkan seperti apa nanti. Kalau berarti harus berpikir orang-orang yang orang-orang bagian liturgi, dan bagian kitab suci itu mereka mesti mendefinisikan, merumuskan. Bagi saya memberikan penjelasan dengan bahasa yang sangat sederhana kepada umat Katolik supaya umat bisa mengerti benar-benar. Maka yang paling pertama, jelaskan kepada umat sakramen itu apa sih? Ya. Lalu keselamatan itu apa? Hal begitu supaya jangan abstrak lah. Keselamatan berarti saya diselamatkan oleh Allah. Tapi persisnya apa? Supaya orang yang tidak tahu, tidak memahami penggunaan dengan kean dan pean itu biasanya membingungkan. Ya, kata-kata yang pakai dengan itu. Keadilan, apa itu keadilan? Penyiksaan, apa itu? Sehingga itu abstrak, ya. Tapi dibuat dengan satu contoh yang jelas, orang merasa bahwa ini bukan sakramen, ini sakramen dan sebagainya. Saya kasih satu contoh lain bisa kan? Iya. Begini, kita kan di gereja kan, umat terlalu banyak, dalam nggak bisa. Lalu monitor ada di luar sana dan sebagainya, itu kan? Itu pakai juga udah. Ya, monitor ada di sana. Di sana itu kan realitas yang asli itu. Jadi kita lihat Romo ada di sana itu. Jadi kita berlutut menghadap kepada altar dan segala macam. Tapi di sana kan menghadap sana, altarnya ada di sana. Iya. Jadi kita berlutut ke sana, dia berlutut ke sana. Bukan kiblat ya, Romo. jadi gimana? Apakah sakramennya apa? Sakramen Ekaristi kita di satu ruangan, tapi satu mengarah ke sana, satu mengarah ke sana, satu mengarah ke sana. Jadi sakramen itu partisipasi dan semua gestikulasi. Jadi arah, wajah, penampilan, semua itu menjadi tanda persekutuan kita dan tanda di mana Allah mencintai kita, model macam gitu. Memang sulit ini sulit, tetapi ya kita perlahan mulai melihat kembali yang macam itu. Berusaha untuk mudeng nih, Romo. Jadi kalau altarnya di sana dia. Jadi kalau misalnya di GKP sebelah, ngadepnya posisi sama. Disamakan gitu ya. Tetapi kalau yang satu di sana, kita sini, lalu di sini, altarnya di situ. Jadi kita berlutut ke sana, dia berlutut ke sana, berlutut ke sana. Apakah itu yang diinginkan sebagai sebuah sakramen? Ya.
kurang. Yang sekarang ada. Iya, iya, iya. Ya. Kalau sakramen berarti kita semua bersama dalam sebuah persekutuan, tapi ini kita sudah membelakangi satu dengan yang lain. Apakah Iya, itu yang iya, diandalkan? Sedangkan yang di sini kan, yang di dalam yang itu kan kita dipaksa supaya harus ke sana loh, nggak boleh begini. Kalau Injil dibacakan harus mengarah kepada Injil yang sementara dibacakan gitu kan? Kan itu sabda Tuhan Allah hadir. Tapi waktu kita ke sana dia membelakang kita. Iya, iya, iya. Di sana. Jadi ada di satu gereja ya, Iya. Romo. Jadi dia pakai ini gereja utama, terus sama gereja yang lama menjadi tambahan begitu ya, Romo. Iya, iya. Gereja utama altarnya di sini. Heeh. Nah, gereja yang lama altarnya di sini. Di situ. Nah, kan nggak mungkin ya, maksudnya dipasang di sini. Jadi ya tetap aja kan Nah, monitornya tuh monitor. dipasang di sini. Jadi seperti yang Romo katakan, ini Iya. malah lebih frontal di depan Lebih belakang frontal, gitu ya, Romo. Jadi ini yang kita Iya. omong tentang realitas ya. Pertama, itu ada dua realitas sebenarnya. Kalau yang satu itu realitas asli yang kita langsung itu, yang satu realitas representasi. Heeh. Dia itu kopi dari yang ada di sana. Iya. Dia mengkopi, dia merepresentasi yang ada di sana. Sakramen itu apakah simbol yang itu atau kalau sudah ada dua, itu dua simbol loh itu. Iya, Dua iya. tanda. Tanda yang ini dan tanda di sana. Jadi apakah itu selayaknya- betul-betul itu berarti kita mulai mengacobalukan apa yang disebut sakramen dengan cara seperti itu. Tapi sekarang ada dibuat. Banyak ya, Romo. Ya, ada dibuat. Karena Makanya nggak itu- berpikir ke arah situ. Itu yang Saya ada di penjelasan. Romo bilang baru Ini kepikir baru, loh. iya. Saya baru kepikir loh bahwa oh ya kita harus, walaupun kita sebagai orang Katolik tetap Iya, harus iya. punya dalam tanda petik kiblat ya gitu ya, Iya. Romo. Kiblatnya itu ke altar Iya, gitu loh ya. apalagi dengan tata liturgi sekarang yang sangat strict, berdiri juga harus mata menuju itu, harus menghadap itu kakinya begitu segala macam. Tiba-tiba dari sana segala-galanya berubah. Ya. Ini disebut yang dengan saya di dalam gereja ini disebut realitas asli, yang di sana itu realitas representasi. Dia tuh representan dari apa yang ada di sana. Gitu. Jadi pada saat dia apa di sana, dia mendengar Injil yang itu, bayangan dia juga ada sementara terapa ke sana. Iya. Dia bilang, oh itu yang ada di sana begitu. Karena ini satu juga tapi dia representasi. Yang asli ada di sana. Jadi dia mengalami dua kehadiran. Kehadiran representatif dan kehadiran asli. Seperti yang sekarang ada, satu dia sementara membayangkan dua kehadiran, dua kesadaran. Dua kesadaran. Ya, sadar yang sekarang ini, tapi dia ada sadar juga dari yang aslinya di sana itu. Iya. Apalagi kalau nonton secara satu dibuat di ini apa namanya Manggarai, satu dibuat di Kelapa Gading, yang misalnya di Kelapa Gading dia nontonnya di Manggarai, dan sementara ini mengikuti misa di Manggarai, tapi dia pikir oh di Kelapa Gadingnya begini yang aslinya. Iya, Ternyata kalau kan? kita lihat itu ya misa-misa online itu kalau di rumah Iya. kan kita nggak tahu ya kiblatnya di mana gitu Di ya, mana? Romo. Ya. Apa kita bikin sendiri semacam altar kecil di depan kita atau gimana tuh mendingan tuh, Romo? Ya kalau kita mau konsekuen, kita supaya pertama kalau kita sudah mulai dengan yang lain berarti itu sudah representasi sudah jelas. Oh, Tidak pernah tidak representasi. Iya. Yang tidak representasi supaya umum satu dan yang ada itu berarti masuk dalam gereja dan bersama umat di situ. Tetap hadir Iya, ya, tetap Romo, hadir di situ. hadir secara fisik Itu ya. yang sakramen yang sesungguhnya ada di situ dan bla bla bla. Iya, iya. Tetapi kalau sudah mulai representasi, pertanyaan saya apakah yang ini sakramen itu Iya. representasi dari sakramen? Iya, iya. Ya kan? Ya. Dan macam begitu harus dijelaskan bahwa dari sisi pastoral gimana? Apakah itu masih dibenarkan? Apakah itu sakramen juga? Atau ini sakramen dan itu bukan sakramen? Lalu keselamatan diterima dalam gereja ini, apakah diterima juga dengan orang yang ada di luar gereja ini? Iya, iya. Ya. Nggak Atau di selamat rumah yang ya, gitu. atau di rumah ya, Romo, Ya, itu. yang ikut secara Nah, online. ini salah satu contoh yang nanti kita bilang tadi ada yang kita bisa mengaku di sini kan? Dia kan ada di sini. Lebih dekat Dengar, lagi, Romo. Lebih kelihatan loh. Lebih kelihatan. Di itu apa namanya di tempat pengakuan dosa kan ada kisi-kisinya, Romo. Nggak bisa lihat, Romo. Saya hampir Lu nggak bisa biasanya berenang. gelap. Kalau ini kan udah yang mengaku dosa itu kelihatan Iya. ekspresinya Iya, gitu ya, ekspresinya. Romo nggak Tapi sekarang banyak yang masuk di kamar pengakuan. Saya kan biasa itu sudah pakai yang masker kan. Sehingga kita nggak tahu persisnya siapa yang ada di iya, situ. betul. Malu ntar kalau ketemu. Jadi Nah, pakai jadi masker kan, aja. jadi kembali lagi tadi Romo ya kan Romo bilang kalau dalam pengakuan itu kan kehadiran fisik itu kan lebih jelas Romo. Ya. Kalau yang di layar itu Lebih gimana? jelas. Omong kita dengar ini. Ini kita menunggu apa ini Romo sekarang? Jadi menunggu apa gitu Kita kan? memang itu kita itu di Gereja Katolik ini punya satu struktur mulai dari Vatikan ya. Kalau yang urusan komunikasi yang macam begini ini kan ada satu sekretariat atau disebut Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial, Pontifical Council for Social Communication, begitu adanya. Itu dia biasa kasih panduan-panduan tentang internet dan gereja, kitab suci dan internet, semuanya ada itu. Hanya itu
hanya semua banyaknya ada loh itu, tapi hanya sebatas satu teori yang sebenarnya harus dibuat dalam katekese diterapkan dalam katekese kepada umat. Umat ini kan sudah berkembang jauh sekali. Ya. Betul. Kita tidak pernah bagaimana dari sisi orang yang gereja tidak pernah membuat bagaimana mengantisipasi kemungkinan seperti itu. Kalau kita tidak membuat kebijakan antisipatif, nanti yang dari kita akhirnya kita hanya membuat larangan saja. Kita tidak bisa melarang sesuatu yang sedang berkembang terus menerus seperti itu. Ya. Jangan kalah cepet ya. Ya, itu macam itu. Gereja itu dari dulu selalu menjadi pionir dari komunikasi. Misalnya, tatkala orang belum punya tulisan cetak, gereja yang paling pertama kan itu 1490 tentang kitab suci dengan ini apa namanya di Jerman itu dengan penemuan mesin cetak itu, Gutenberg kan, mulai dari itu. Dan kalimat pertama itu yang ditulis dicetak itu adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata-kata ilahi yang paling pertama dipakai untuk cetak itu. Nah, pada waktu internet muncul juga yang sama. SMS pertama itu kan selamat Natal. SMS pertama yang muncul di dunia. Itu berarti gereja mengantisipasi. Sekarang kok tidak antisipasi ya. Kita sudah ke AI kan. Apa yang dibuat ini? Ya, sekarang orang hidup dalam AI semua dan kita gak bisa lihat lagi ini mana yang ini benar, mana yang gak benar. Realitas. Harus tetap diberikan panduan moralnya macam apa dan sebagainya. Dan juga mesti ada refleksi teologis juga supaya kita jangan kalau yang macam tadi kita omong tentang ini kesadaran ganda. Itu dari segi teologis apakah masih bisa disebut sebagai sakramen atau enggak? Yang macam-macam begitu. Romo, kita break dulu ya. Yang pakai pertama seru ini. nih. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Ya. Sahabat obrolan ibu-ibu terkasih, jumpa lagi di sesi kedua. Masih tentang sakramen ya. Oke, Romo, kita lanjut keseruan kita itu tadi ya tentang selamat atau tidak selamat ya Romo ya. Apakah di sini nanti Audrey bisa diselamatkan? Kalau di luar terus ya. Kalau di luar terus. Nanti semua pada berebut-rebut masuk ke dalam. Itu baru tentang Ekaristi dan Pengakuan dosa. rekonsiliasi Ya, loh Romo. Ya. Nah, ini soal perkawinan segala macam itu ya kan? Tadi Kalau Romo itu juga udah- udah dikit menyinggung mengenai baptis loh kan? Iya, Ada dikit kan? baptis yang tadi tentang kulit pintar ya, Iya. smart skin Smart itu. skin. Ya. Tentang perkawinan ya. Perkawinan. Memang sulit ya kita menjelaskan Iya. seperti ini tentang saya. Oke, kalau biasa kan dalam sakramen perkawinan kan sebenarnya bukan imam yang paling penting ada hadir itu bukan imam sebenarnya, bukan pastor yang Karena ada di situ. imamnya sebagai saksi Ya, dia sebagai saksi. Ya, kalau dua orang sudah sama-sama mengakui itu dan siapa saja bisa menjadi saksi perkawinan itu. Disebut sakramen karena mereka dua sama-sama sudah mengakui di depan saksi. Saksinya bisa orang lain, tidak perlu mesti imam dan sebagainya. Tapi disebut sakramen karena sakramen itu sebenarnya adalah tanda. Ya. Tanda, jadi mereka dua kalau menikah itu adalah tanda bahwa pernikahan suci itu tanda pernikahan antara Yesus dengan umat manusia. Ya. Bahwa laki-laki dan perempuan. Sehingga mereka persekutuan antara Yesus dan atau Tuhan dengan umat manusia itu yang dilambangkan dengan atau dihadirkan lewat sakramen perkawinan antara dua orang bulan macam gitu. Yang paling penting di situ ya mereka nikah misalnya dua orang ada di Bali ya, dua orang ada di Bali karena sekarang ini kan ada tren untuk nikah di tempat wisata. Iya. Lalu tren juga untuk mau mencari pastor sesuai dengan keinginan orang itu. Ya. Itu tren baru sekarang sehingga banyak pastor tidak laku lagi sekarang, tidak laris. Sekarang mereka mencari pastor yang laris, populer dan sebagainya. Jadi mereka mau menikah di tempat wisata, latar belakang di sana. Romonya ada misalnya di Batam dan sebagainya. Lalu Romo nggak bisa hadir, tapi harus pernikahan waktu itu, hari itu karena orang-orang yang diundang semua hadir di sana. Tanggal baik Romo. Tanggal yang baik ya. Dan Romo juga bisa pergi. kembar. Ya. Romo nggak bisa pergi, bisa jadi karena ada halangan atau delay pesawat karena musim hujan dan sebagainya. Iya. Gitu. Akhirnya misalnya saja ya, ini sudah terjadi atau belum saya belum tahu.
misalnya mereka bilang, ya udah kita pakai sistem ini aja online. Online. Ya, dalam arti bahwa kamu di sana karena yang penting ada saksi, saya menjadi saksi dari kehadiran Tuhan di situ, tetapi saya hadir secara online ini. Jadi kita bisa lihat di layar seperti ini, kamu dua menyampaikan janji pernikahan antara kamu dan saya di sini, saya melihat jelas-jelas itu. Dan nanti Roma harus buat begini kan? Buat begini kan tidak sentuh sebenarnya. Ya. Betul. Nah, tetapi waktu tukar cincin juga tidak menyentuh. Roma sama sekali tidak menyentuh apa-apa. Yang untuk mereka dua kita hanya menjadi saksi. Lalu kalau dikatakan bahwa sakramen itu mesti bersifat fisik yang harus disentuh, apa yang harus disentuh? Roma kan ada di sana juga. Mic-nya yang disentuh. Ya. Nanti berkat juga kan dibuat begini, mereka doakan berlutut dan sebagainya. Jadi apa yang perlu disentuh? Jadi, bagi saya itu kan ini perlu dipikirkan ulang. Bukan berarti supaya sekarang kita memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat pernikahan ini virtual. Tapi untuk dijelaskan bahwa kenapa itu tidak bisa. Nah, supaya umat mengerti. Nah, kalau tidak bisa kasih dengan belajar dan sebagainya. Alasannya yang masuk akal ya. Karena dalam pernikahan itu hampir kalau kita lihat kalau Romo tidak ada hal-hal yang dibuat yang buat untuk menyentuh untuk berkat semuanya itu bisa dibuat secara virtual kalau masih menganggap bahwa berkat virtual itu masih berguna macam begitu. Nah, jadi mesti mencari sebuah alasan lain yang bisa dipahami secara akal sehat dan juga bisa diterima oleh gereja dan bisa dipertimbangkan secara teologis juga bahwa ini bisa gitu. Ya. Kalau tidak orang kan jalan terus macam begini, mereka pikir diterima atau tidak, sakramen atau tidak, kan jalan terus. Nah, nanti kalau sudah jalan, pencatatannya tidak bisa mau catat di mana. Di gereja. Cuma Romonya aja yang nggak hadir. Dikirim Jumat, dikirim Jumat. Karena bapak mama yang hadir juga di situ, ada Romonya yang nggak hadir. Ya. Tetapi secara keseluruhan kan, sampai sekarang ini kan kita semua sakramen apapun belum bisa dibuat secara online, visual. Itu yang harus ada di kepala kita, ada dalam pemikiran kita. Yang kita bicarakan ini bukan kita membiarkan dan kita mulai mengatakan bahwa yang semuanya itu salah dan tidak bisa diikut, tapi ini sebagai pertimbangan untuk berpikir kembali, refleksi ulang tentang cara menjelaskan yang lebih konkret dan sesuai dengan konteks sekarang, ya. Supaya kita tidak menjelaskan, karena semua sakramen itu ada, mereka sudah ada lebih dulu, baru muncul dari hal-hal seperti ini. Kalau dulu ini sudah ada, pasti masuk dalam hukum. Ya, karena nggak ada, makanya mereka pikir sesuai apa yang ada waktu itu, pakai air dan sebagainya. Kalau kita konsepkan mesti pakai air yang ada, baptis misalnya, mesti sesuai dengan yang asli. Pergi saja di Sungai Yordan, baptis pakai sungai yang di Sungai Yordan, bukan pakai air dari Sungai Ciliwung kan? Asalnya dari situ ya. Gitu. Jadi itu yang disebut sebagai tanda sakramen. Yang penting bahwa sesuatu itu kita merupakan bahwa ini tanda kehadiran Tuhan di situ. Itu karena kehadiran itu keyakinan loh itu. Bukan dilihat tanda kehadiran Tuhan. Yang dilihat itu yang nampak itu. Yang itu disebut sebagai tanda nampak. Gitu. Jadi sekali lagi ini bukan kita mau berusaha untuk merongrong keabsahan gereja dan sakramen. Hanya memberikan beberapa pertimbangan untuk dipikirkan dan ditindaklanjuti apa yang harus kita buat untuk demi menjawab keraguan-keraguan, kebingungan umat tentang terus keadaan sekarang kan beda ya. Beda, ya. AI sekarang ini kita pusing nggak sekarang? Kita tidak tahu lagi mana yang benar orangnya. Sudah semakin dalam, semakin macam-macam. Ada lagi loh Romo, Keuskupan Agung Roblox. Contohnya kayak gitu ya Romo ya. Sekarang sudah benar-benar teknologi itu sudah. Itu yang ini yang membuat kita di satu pihak itu kita menjadi ragu dengan semua yang ada, perkembangan yang ada, tapi di pihak lain ini satu tantangan zaman untuk kita juga untuk mulai melihat. Tapi biasanya tantangan itu muncul untuk semangat pembaruan biasanya. Jadi tantangan yang muncul kalau sudah sangat trennya sudah kuat itu biasanya harus muncul sebuah pembaruan. Pembaruan yang tidak boleh menghilangkan dogma doktrin Katolik, tetap sama bahwa sakramen adalah Allah hadir dalam tanda. Makna dasarnya dasar itu. Karena sakramen itu dia menghadirkan realitas tersembunyi. Allah karena nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, maka dihadirkan dalam bentuk sakramen. Sehingga kita bisa sentuh dan lihat. Karena manusia ini kan manusia fisik. Saya kemarin ada ngobrol dengan OMK ya Romo ya. Kamu tanya ini ya.
menurutmu gimana sih kalau misa itu loh Mm-mm. pakai QRIS segala, no problem gitu. Terus kan mesti dimatiin handphonenya, ya matiin aja nggak apa-apa gitu. Terus kalau romonya itu kitab sucinya gitu ya, nggak pakai kitab suci segala, pakai handphone itu lebih bagus. Mereka jawabnya pendek-pendek Ya. tapi sangat. Terus misa online, nah ini yang Nah. saya di luar ini ya Nah, pengertian Mhm. saya, mereka tidak Terima terima setuju. kalau Ya. dengan misa online. online. Mau misa ya hadir dia Ya, ya. bilang. Dan semua gadget apa alat-alat itu yang virtual itu boleh Mhm. dipakai. Mhm. Itu kalau pendapat mereka. Ya. Gitu. Tapi selama misa ya harus hadir, Ya. datang. Gitu. Itu menarik itu. Itu Itu bagus menarik bahwa sekali. ada keyakinan tentang itu. Karena Mm. kalau tidak hadir, kita ini kan persekutuan kan, umat yang Mm-mm. bersama, komunitas. Memang orang selalu mengatakan bahwa komunitas itu bisa ada di mana-mana saja. Ya. Tetapi bahwa kehadiran fisik secara bersama itu mempunyai daya dampak yang kuat sekali. Ya, Ya, ya. Walaupun orang bilang komunitas itu bisa sporadis, satu di sana, dan sebagainya. Tapi dia punya, ini disebut aura itu. Aura kehadiran bersama itu. energinya ya. Beda. Ya, itu beda Iya. sekali. Kalau kita tiga ada di sini, lalu tidak lama nanti kita, satu di sana, satu di Iya. sana, itu kan beda sekali. Iya, Nah, rasa itu yang sebenarnya mungkin bisa disebut sebagai bagian dari aura sakramen ada itu. Jadi supaya sakramen jangan sakramen yang elektronik, tetapi sakramen yang dia punya aura fisiknya dapat dirasakan. Ya, aura fisik. Mungkin itu jawaban itu satu refleksi yang bagus yang anak-anak itu. Yang macam begini, yang harus dipikir oleh ini Iya, ini gereja. para pemangku itu dengan anak-anak begini, supaya itu pertanyaan bagus, supaya anak-anak juga mereka ada ide macam gini, anak muda ada ide macam begini, ini bisa, ini yang macam gini saya setuju sekali karena mereka berpikir bahwa begitu, mereka membutuhkan bahwa kita fisik ini penting, ini kita bersama ini ya, daripada segala-galanya. Ya sama kayak baca kitab suci. Ya, Kesian tuh ngeliatin apalagi romonya udah sepuh sampai begitu nggak kelihatan. Kalau pakai tab kan bisa digituin, ya. digedein gitu bisa loh. ya. Alasannya sangat praktis ya. Praktis, Romo, ya. Praktis, ya. Dan imannya itu bagus Ya. gitu, harus hadir kalau sakit. Ya, tetapi itu kehadiran fisik itu masih sangat dibutuhkan karena kehadiran fisik itu bukan saja sekadar dia ada secara daging, tetapi aura itu yang energi yang tadi bilang itu. Ya. Mungkin itu energi itu mungkin yang disebut sebagai spirit ya. Ya, ada spirit kebersamaan secara fisik. Ya, itu yang hilang dari segala macam teknologi ini. Teknologi kan itu nggak ada roh. menghilangkan itu Ya, teknologi itu auranya. nampak segala macam tapi tidak ada roh. Nah, yang kita hadir begini ada roh yang tertular dan itu bisa dapat. Makanya jawaban anak tadi itu jawaban yang tepat sekali. Bagaimana jawaban itu dielaborasi dalam kebijakan-kebijakan paroki yang macam begitu, dan kebijakan paroki dalam membuat panduan-panduan untuk orang-orang yang lain, supaya kita jangan hanya melarang ini, tidak boleh ini, nggak boleh ini dan sebagainya, atau jangan hanya untuk anak muda nggak boleh hanya bilang wah karena hukum begini, karena Vatikan bilang begini, karena Vatikan begini. Mereka udah sangat nggak bisa, orang kritis. kritis. Ya. Jadi ide yang terakhir itu bagus. Yang macam begitu adalah perlu roh, karena alat, tools, teknologi nggak ada roh. Sedangkan manusia ada roh. Roh yang mempersatukan. Tubuh mencerai beraikan. Iya Romo, even seperti kita kalau pengurapan orang sakit ya Romo, itu kan ya minyak ada fisik ya, ada sentuhan sentuhan. Itu baru sentuhan. Mungkin itu lebih dirasakan oleh orang yang sakit daripada kita secara online, ya kan? Pada saat saya datang hadir, kehadiran fisik itu dia sudah rasa disembuhkan itu, yang macam gitu. Belum lagi berdoa bersama. Nah, makanya orang kasih sekarang itu spiritualitas kehadiran itu bukan saja untuk hal itu, tapi pastor-pastor juga dibutuhkan spiritualitas kehadiran. Banyak kali kami yang romo-romo ini kita kayak kunjung umat kan, ya kunjung umat di salah satu rumah begitu. Mereka itu selalu membuat kita ini menjadi, untuk kami yang romo ini sebagai tantangan, karena mereka bilang, ya romo kami dulu itu sering didatangi oleh romo ini, romo itu bercerita, sekarang kami sudah kurang dikunjungi lagi dan sebagainya. Jadi mereka ngomong loh, yang ibu-ibu yang udah sepuh, mereka tuh merasa bahwa karena kunjungan fisik macam itu yang membuat mereka bertahan sampai sekarang. Ya. Sekarang kan kami ini kan sibuk terus ini romo-romo ini kan. pergi ke sana ya. Mau pergi ke lingkungan juga kecuali ada undangan misa lingkungan, berkat rumah dan sebagainya. Tapi inisiatif untuk pergi untuk mengunjungi keluarga yang ada di sana dalam umat parokiku,
mengunjungi beberapa orang yang ada di situ. Itu kan dijadwalkan sebenarnya ya Romo ya. Sebenarnya itu dijadwalkan itu misa itu dijadwalkan sebenarnya misa lingkungan. Tapi kalau misa arwah kan tidak dijadwalkan kan? Di tempatku ada sih, beruntungnya. Ya, tetapi bahwa pergi untuk Romo, ada waktu Romo untuk pergi kunjung orang di rumah. Mungkin maksudnya Romo adalah kunjungan informal, mungkin ya, kunjungan informal. Benar, ada Romo sebenarnya. Ya, itu bagus ya. Ya, perlu dikembangkan supaya orang merasa Yesus dulu tuh begitu. Iya, disapa. Di gereja kan kita pergi secara massal kan, ibu, bapak, saudara sekalian, bla 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 bla. Ya, ada kalanya tidak tahu persisnya apa. Lalu habis misa mau bertemu Romo semua orang kan mau datang selamat. Romo jangan gini. Iya. Tapi kalau datang gini kan kita memberikan waktu dan diri kita untuk dia, sehingga dia merasa bahwa saya berharga di mata Tuhan dalam kelompok macam begini. Kita termasuk sama berbahagia. Kita berbahagia sekali. Bisa mendapatkan waktu yang sangat tidak terbatas dari Romo dan mendapatkan inspirasi yang luar biasa loh. Dan merasa sangat diberkati ya. Iya, betul. Makasih ya Romo. Terima kasih. Gitu. Nah, kalau sekarang ya di pembaptisan itu sendiri yang tadi Romo bilang kan tentang anak bayi kecil tuh ya. Kalau dewasa tuh kan langsung paket nih Romo. Oh yang ini ya Baptis sama krisma. Ya, itu. Komuni, krisma gitu. Itu katekumenat itu ya? Iya. Ya. Nah, pertanyaannya gitu ya. Dalam satu waktu itu berarti kan sudah dapat 3 mereka. Iya. Ini soal kehadiran dan berkat itu udah pasti kan Romo. Iya. Dan tidak istilahnya langsung Bapak Uskup kan biasanya kalau penguatan doang. Ya, kalau ada krisma itu ada uskup. Tetapi sekarang krisma juga kalau uskup ada umat terlalu banyak, itu bisa didelegasi kepada Fikjen. Kalau Fikjen nggak bisa ke pastor paroki juga. Gitu, itu bisa untuk krisma ya. Sedangkan kalau pembaptisan, sakramen tobat dan komuni itu bisa langsung oleh paroki dan biasanya dibuat pada malam Paskah. Jadi pada malam Paskah itu kan ada penerimaan komuni dan baptis dan sebagainya ya kan. Tapi itu sudah mengandaikan bahwa sebelum baptis dia sudah tobat dulu. Nah, tobat. Jadi sakramen tobat kan pengakuan. Jadi pengakuan ini dia, lalu nanti pada saat malam Paskah pembaruan janji baptis itu nanti ada pembaptisan sekaligus nanti komuni dekomuni. Jadi ada 3 sekaligus. Lalu mau krisma juga bisa sih, tapi umumnya di paroki ini krisma masih diberikan kebijakan kepada Bapak Uskup ya. Tetapi kalau uskup terlalu berhalangan karena banyak orang, karena yang krisma itu ribuan loh itu yang macam gitu. Kalau paroki dan ritualnya lama, uskup harus begini untuk begitu banyak orang, ya itu lama. Ya. Sehingga bisa didelegasikan kepada Fikjen atau bisa didelegasikan kepada pastor paroki. Itu uskup bisa delegasikan kepada siapa saja untuk krisma. Tapi kita kan lebih senang kalau krisma di uskup kan karena apapun kita lebih suka dapat dari Bapak Uskup. Serasa kayak kita lebih dekat dengan Yesus gitu loh. Padahal sama aja ya Romo. Padahal sama saja karena dia melakukan tugasnya sebagai imam kan. Ya, tapi karena pastor yang di paroki sudah sampai setiap hari ada bersama kan. Gitu. Dan bagusnya uskup kan sesekali sebulan atau 2 bulan sekali kunjung paroki juga bagus kan, orang bisa mengetahui bahwa kita dari paroki terpisah tapi kita dipersatukan dengan keuskupan dan inilah Bapak Uskup kami. Kehadiran lagi kehadiran itu. Jadi yang macam begitu yang tidak bisa diganti dengan alat teknologi ini. Ya, gitu. Jadi itu kalau saya bisa simpulkan sedikit ya Romo ya, banyak yang namanya sakramen itu yang namanya sakramen itu sama dengan kehadiran gitu ya Romo ya mungkin ya, maksudnya kehadiran secara personal gitu ya. Iya, jadi itu benar. Jadi sakramen sebenarnya tanda tanda kehadiran gitu ya. Karena Allah tidak bisa hadir secara fisik, makanya sakramen itu dibuat untuk menunjukkan bahwa ini Tuhan hadir. Tetapi kalau Bapak Uskup sudah bisa hadir sini, tidak perlu ini Fikjen lagi sebagai tanda kehadiran ya. Kalau Bapak Uskup, kalau Fikjen ke sana itu Fikjen itu yang tanda kehadiran, itu ada sakramen itu. Tapi sakramen itu sesuatu yang kudus ya, tidak bisa segala macam barang disebut sakramen. Begitu.
personal. Bukan Misalnya personal ini individu bendera, juga ya. bendera itu kan tanda kehadiran negara kan, tapi dia disebut tanda, tapi tidak bisa disebut sakramen. Iya, Ya. iya. Kalau sakramen berarti dia harus menghadirkan realitas ilahi, gitu. Iya. Ayo Romo kasih closing statement Romo buat kami semua. Nah, ini bagaimana sih menyikapi ya tadi kan iman. sudah Kasih closing statement. Mari Romo. Ya. Silakan Romo. Jadi gini ya, closing statement itu yang saya mengambil dari sharing tadi tentang anak muda itu ya, itu penting sekali. Jadi tadi itu saya mau mengarahkan untuk masuk ke sana, tapi anak muda sudah memberikan inspirasi kepada anak muda bahwa kita menggunakan sarana teknologi untuk pewartaan kabar gembira. Untuk dipakai untuk pewartaan, oke lah, tidak ada masalah, karena itu sebagai perpanjangan tangan dari apa. Tetapi kalau itu dalam perayaan, dalam ibadah itu sudah lain, karena ibadah itu sakramen. Ya. Dan itu sudah lain karena menurut gereja, pandangan gereja bahwa semuanya harus bersifat fisik dan sebagainya. Walaupun dalam hal tertentu, hal yang tidak bersifat fisik pun ada di dalamnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan penggunaan sarana teknologi ini, semuanya baik dipakai karena itu anugerah Tuhan juga menurut dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Paulus itu, semua alat teknologi itu merupakan anugerah dari Tuhan. Bagaimana kita menggunakannya. Kalau anugerah berarti untuk keselamatan orang. Tapi kalau kita menggunakan dan orang tidak diselamatkan, berarti dia tidak mainkan peranan sebagai keselamatan. Gitu. Jadi dia harus menyelamatkan orang. Lalu tentang kehadiran virtual dan kehadiran fisik. Ada hal-hal tertentu di mana kehadiran virtual bisa diperbolehkan. Tapi pada saat tertentu kehadiran virtual nggak bisa dirasakan karena segala macam sarana teknologi dia nggak ada roh, nggak ada jiwa. Ya. Yang punya jiwa dan roh dan aura itu hanya manusia. Dan kita yang pencari fisik ini. Sehingga kalau saya pergi mengunjungi orang, itu orang akan merasa lain dan tatkala saya berbicara dengan orang walaupun lewat monitor, pasti lain sekali. Dan perbedaan itu karena jiwanya itu, rohnya itu. Itu yang membuat bahwa, dan itu yang dibutuhkan sekarang dalam ini perkembangan hebat dan sarana teknologi modern. Kita juga harus mempertahankan bahwa kalau teknologi tidak bisa membawakan jiwa kepada kita, ini roh yang benar, maka kita harus tetap mengidealkan pertemuan fisik antara manusia satu dengan yang lain. Karena di situ aura kita dapat semuanya, atau energi itu dapat. Begitu, itu dari saya. Jadi jangan males-males ya, jangan bilang nanti online aja. Nanti misalnya online, nanti aku dosanya online juga. Gitu. Online. Itu dalam keadaan darurat. Oh, iya. Tapi jangan semua segala-galanya dibuat darurat. Iya. Covid kan darurat, yang gitu kan. Tapi kalau segala-galanya sedikit, tidak bisa lah yang darurat aja, darurat nggak bisa. Ya. Sebenarnya mesti ada panduan bagaimana kriteria bahwa sesuatu itu darurat atau tidak. Kita masuk unit gawat darurat. Gitu. Oke, itu ya mari ditutup. Iya, baik sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih. Kita sudah ngobrol banyak nih dengan Romo Agus dan kita juga pasti sudah dapat banyak masukan yang tadinya kita nggak tahu loh, sesuatu yang baru banyak hal yang baru, yang luar biasa, yang semoga itu bisa menambah keimanan kita gitu ya sahabat ya. Baik sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara dan Romo Agus Duka SVD, saya Francisca Audrey dan sahabat saya Laurencia Fani, kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa.